Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 295. Siapa yang menginginkan barangku? Trik Robbie Kin memang begitu. Tidak mengakui juga tidak menyangkal. Dan lagi masih mempertahankan penampilan yang rendah hati, memberi orang semacam perasaan keanggunan dan rasa pengendalian diri yang besar, jadi Vivin bisa terpancing dengan sangat cepat. Namun, penipu semacam ini, tentu saja memiliki tujuan yang tersembunyi. Kalau menipu uang atau menipu wanita, dan Vivin kebetulan memiliki kedua ini. Bahkan jika hubungan dengan Vivin tidak begitu baik, itu juga adik sepupu Thomas Kin, putri tante kedua, dia tentu saja tidak akan berduduk diam saja. Thomas Kin menepuk bahu Robbie Kin, tangannya menggunakan sedikit tenaga, berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya jangan berpikir yang tidak-tidak, kalau tidak, kamu akan berakhir sengsara. Bahu Robbie Kin memakan tenaga. Sekejap ekspresinya menjadi pucat. Dahinya mengeluarkan keringat dingin. Dia kenapa tidak pernah berpikir, pria ini ternyata memiliki tenaga yang begitu besar, jangan-jangan pernah berlatih seni bela diri. Aku sudah tahu. Robbie Kin tidak berani tinggal lama, dengan cepat berdiri, Vivin, masih ada urusan, aku pergi dulu. Selesai bicara, Robbie Kin langsung melarikan diri. Ketika Vivin mendengar suara dan cepat-cepat kemari, Robbie Kin sudah menutup pintu pergi. Vivin bertampak bingung, lalu mengerutkan kening, wajahnya agak jelek. Thomas Kin, apa yang kamu katakan padanya, kenapa Dr. Kin pergi begitu cepat? Thomas Kin tersenyum, juga tidak bilang apa-apa, asal ngobrol saja. Asal ngobrol saja. Barusan di saat aku di sini masih baik-baik saja, kenapa kamu asal ngobrol, dia sudah pergi. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Vivin sudah sedikit marah, nada suaranya juga tidak begitu ramah. Thomas Kin menggelengkan kepala, benaran tidak mengatakan apa-apa, orang seperti ini, kamu lebih baik tidak bergaul dengannya. Mangkuk di tangan Vivin tiba-tiba jatuh ke tanah, pecah di seluruh lantai, berkata dengan wajah yang sangat marah. Thomas Kin, apa kamu sakit? Aku pengen berpacaran dengan siapa itu urusan aku. Masih bergiliran kamu untuk mengurus aku kah? Aku berbaik hati mengundang kamu datang makan, kamu malah berulang kali membuat masalah ke aku, apakah kamu sengaja? Thomas Kin menggelengkan kepalanya dengan tanpa daya, kamu akan tahu nanti. Robbie Kin Feng itu adalah pembohong, tapi Vivin sekarang sudah terbentuk pada kesan pertama, takutnya ngomong gimapun dia juga tidak akan percaya. Thomas Kin mengeluarkan kotak hadiah dari sakunya, meletakkannya di atas meja. Jam tangan ini adalah hadiah untukmu. Penunjuk ini memiliki tombol khusus, kamu menekannya 3 kali, aku akan menerima sinyal mara bahaya. Jika kamu ketemu bahaya, aku bisa datang menyelamatkanmu. Siapa yang menginginkan barangmu? Vivin langsung mengambil arlojinya dan melempar ke lantai. Keluar, kamu keluar dari sini sekarang juga. Vivin kali ini benar-benar sangat marah. Beberapa kali kesempatan bertemu dengan Dr. Kin sebelumnya, adalah dirusak oleh Thomas Kin, tapi dia bukan sengaja sebelumnya, dan Vivin juga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kali ini, Thomas Kin memang sengaja. Vivin tidak bisa memaafkannya. Thomas Kin tak berdaya, menghela napas, pergi dari rumah tante kedua. Vivin melihat kamar kosong, duduk di sofa, dengan wajah muram. Ernie Tang berdiri di samping dan melihat adegan ini juga, mengerutkan kening dan berkata, Vivin, kamu tenanglah, kamu tidakkah merasa, Dr. Kin itu bermasalah? Vivin mengerutkan kening. Ada masalah apa?
Dr. Stranger Thomas Kin, bab 296 Rolex. Kemarin aku baru ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang tekanan darah aku rendah dan gula darah rendah. Menyuruh aku harus makan banyakan dikit makanan yang manis. Akhirnya tadi dokter Kin periksa denyut nadi aku, ternyata bilang aku memiliki tekanan darah tinggi. Ekspresi Vivin sedikit berubah, ini. Mungkin tangannya dingin saja, salah periksa denyut nadi, bagaimanapun itu tabib, periksa denyut nadi semacam ini, masih ada tingkat toleransi kesalahan tertentu. Ernie Tang mendengus, perkataan kamu ini apa bisa meyakinkan dirimu sendiri? Vivin memikirkannya. Berkata, kedua operasi Dr. Kin itu benar-benar ada, semua orang rumah sakit kami semua menyebarkani. Bahkan ketua pimpinan kepala rumah sakit pun sangat menghormatinya, apa ini bisa palsu? Ernie Tang menggelengkan kepala, ini aku juga tidak tahu, tapi, kamu mungkin telah salah paham dengan Kak Thomas. Salah paham sama dia. Dia itu sengaja mencari masalah untukku. Ernie Tang memberi pandangan sinis. Sengaja memberimu masalah. Ernie Tang mengambil jam tangan di lantai. Menyerahkannya ke situ, kamu lihat jam tangan apa yang dibelikan Kak Thomas untukmu, apa bisa sengaja membuat masalah kepadamu. Vivin mengambil jam tangan itu melihat-lihat, sekejap terkejut. Rolex. Ini adalah jam tangan wanita Rolex edisi terbatas, harga aslinya harusnya lebih dari 200.000 rem, hadiah yang begitu mahal. Barusan Vivin menjatuhkannya ke lantai dengan begitu keras. Jam tangan ini sedikit pun juga tidak berubah bentuk, bahkan goresan pun tidak muncul, sangat jelas kualitasnya sangat bagus, tidak akan mungkin bisa barang cacat. Dan sangat bertekstur pegang di tangan, berlian di dalam juga bersinar-sinar. Vivin masih sedikit tidak percaya, Ibu, di mana detektor uang kecilmu? Mengambil kemari sebuah lampu ultraviolet kecil Ernie Tang, memancarkan ke plat jam tangan tersebut, menemukan berlian di dalamnya menyidari cahaya. Ini berlian benaran. Berliannya nyata, jam tangannya pasti benaran juga. Thomas Kin ini, ternyata bisa memberinya hadiah yang begitu mahal. Ibu, apa sangat menguntungkan membuka klinik? Ernie Tang menggelengkan kepalanya, kamu yang dokter malah bertanya padaku. Kak Thomas pasti menghabiskan banyak tabungannya untuk membelikanmu hadiah, bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya? Vivin dikatain sampai merasa malu oleh Ernie Tang, tapi mulutnya masih keras, kalau begitu dia juga tidak bisa membuat Dr. Kin marah sampai pergi. Meragukannya sebentar, Vivin tetap memakai jam tangan yang diberikan Thomas Kin padanya, membuang waktu sebentar, mengirim WeChat ke Thomas Kin. Besok ulang tahun aku, Dr. Kin telah mengundang ahli ketua pimpinan kepala rumah sakit dari berbagai rumah sakit besar, kamu datang juga saja. Sampai di rumah, Thomas Kin menerima WeChat, sekejap mencibir. Dr. Kin mengundangnya. Robbie Kin itu. Dengan keahlian pengobatan yang parah begitu, juga dapat mengundang kepala rumah sakit yang di berbagai rumah sakit besar. Benar-benar konyol. Lupakan saja, jika Vivin ingin mengadakan pesta ulang tahun, kalau begitu biarkan dia saja. Berkata, Thomas Kin mengeluarkan HP, menelepon ke Weston Meng. Saudara senior, ada pesanan apa? Besok adik sepupuku Vivin berulang tahun, di Bohinia Hotel, tolong kamu bantu aku mengundang para spesialis dan kepala rumah sakit di setiap rumah sakit besar. Baik. Keesokan paginya. Vivin dari awal sudah berganti pakaian datang ke Bohinia Hotel. Satu persatu atasan ketua pimpinan kepala rumah sakit yang dari rumah sakit besar semua datang terus-menerus, membuatnya tersanjung. Kepala rumah sakit Zhang. Anda juga sudah datang, terima kasih banyak. Ketua Liu, terima kasih atas hadiah Anda. Petik 2.
Satu persatu pimpinan atasan rumah sakit tidak dapat terlihat di hari biasanya. Semua datang untuk merayakan ulang tahun Vivin, semua membawakan banyak hadiah yang berharga, membuat Vivin benar-benar sangat mengejutkan. Kemarin kesalahpahaman sedikit terhadap Dr. Qin itu, juga benar-benar hilang sama sekali. Jika Dr. Qin benar-benar generasi dengan reputasi palsu dan tanpa keahliannya, bagaimana bisa ada begitu banyak orang datang mendukungnya? Bersambung.